Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, Tresno Budaya. Nguri-uri budaya adiluhung, memetri pitutur luhur. Rahayu, rahayu ingkang tinuju, bahagia mulya ingkang sinedya. Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berlelana di situs Candi Pamotan yang berlokasi di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa sedekah subscribe-nya, bunyikan tombol lonceng dan jempolnya. Bahwa Candi Pamotan ini adalah candi yang amat sederhana, hanya terdiri dari susunan struktural batu bata merah yang batu batanya agak besar-besar, sehingga di dalam struktur itu menunjukkan bahwa bangunan ini mempunyai ciri khas bangunan atau candi pada masa Kerajaan Majapahit. Baiklah, untuk itu datang JM Lelono, mari kita bersama-sama menuju ke situs tersebut. Monggo. Sekarang yang merawat ini ya Bu ya. Bu Lili siapa tadi Bu? Bu Lili Umi Lastri. Ini Bu, saya kesini dari JM Lelono Bu. Ingin pesan di Candi Pamotan, karena ada cerita Candi Pamotan yang kelihatannya belum banyak orang mengenal. Penemuan aja. Ya, penemuannya Bu, penemuannya. Penemuan aja ya. Iya. Ya. Sebelum menemukan Candi Pamotan ini, menemukan arca. Arca. Ya, Arca itu yang nemukan siapa Bu? Itu Mas. Namanya? Mas Buang almarhum. Oh, Pak Buang, itu masnya Bu Lili. Ya, udah almarhum ya? Ya. Oh, itu yang nemukan. Di tahun berapa itu Bu? Tahun 74 Tahun menemukan arca. 1974 ditemukan arca. Itu bentuknya arca apa Bu? Itu apa itu Pak? Bentuk manusia. Iya. Oh, bentuk manusia. Seperti raja. Oh, bentuk manusia yang bermahkota itu seperti arca-arca. Tangannya itu kebesaran. apa tuh? Yang kanan itu sama basket, yang kiri kendi. Oh, jadi arca itu adalah bentuk manusia yang bermahkota, yang kanan membawa tasbih, yang kiri membawa kendi air itu ya Bu ya. Itu ceritanya di tahun 74 oleh Pak Buang. Lalu setelah itu Bu, kok bisa Pak Buang tadi kan menemukan arca, tapi belum menemukan candinya ini. Belum. Oh belum. Belum. Itu berbeda tahun berarti. Iya, beda tahun. Berbeda tahun. Terus tahun 76 itu ada orang Surabaya itu kesini. Terus Arcanya tadi. iya, dikasih 80 ribu. Tahun 76. Ya, 7. Orang Surabaya nggak tahu namanya. Dikasih nama, dikasih nggak hilang, nggak kenal lagi. Ya, itu. Jadi arcanya itu di tahun 1976 ternyata dijual. Yang menjual Pak Buang juga. Oh, oleh Pak Buang karena kebutuhan hidup ya Bu ya. Pokoknya Dimingi-mingi itu, dimingi. Diujuk-ujuk kan sama Ayo orang dimingi-mingi, itu. diujuk-ujuk. Saya beli. Oh, gitu. Lalu ini Bu, ketemunya candi ini, kalau ketemunya candi ini gimana Bu? Ini keponakannya Pak saya itu, coba saya yang beli itu miliaran aja ini Mbak. Iya. Coba Mbak cari lagi, ini kan buntu kan, ini buntu. Ya, bunduan ya. Iya, ini. Coba Mbak, bukan itu kalau cari aja lagi.
maka disebut Candi Muncul itu Ibu. Iya. Katanya orang-orang Itu tahu Candi saya Muncul. Candi Muncul. Candi Itu. Muncul. Jadi berbentuk gundukan, terus ada keponakan tuh memberi saran, coba digali gitu ya. Terus yang menggali Pak siapa itu? Itu Pak saya. Namanya? Oh, akhirnya Pak Sukiman gitu. Sekali ya Mas Bambang ini tadi yang Oh, Pak ngajak-ngajak. Sukiman kali Pak Bambang itu keponakan. Iya. Oh, jadi Pak Sukiman atas saran Pak Bambang diajak Diajak. menggali tempat gundukan tanah itu. Iya. Ya, ternyata akhirnya Pak Sukiman menemukan ini mungkin biaya gali itu gimana Bu? Ceritanya ada. Menyewakan tanah sawah. Oh, jadi Pak Sukiman akhirnya untuk gali ini karena ingin nyari harta siapa tahu ada lagi gitu ya Bu ya. Akhirnya menyewakan sawah, menyewakan Jadi saya. kali ini. Oh, ingin gali. Terima kasih Bu. Mungkin kalau informasi sejarahnya belum begituan ya Bu. Itu hanya informasi penemuan sejarah ditemukan kembali ya. Nanti ada dari lembaga ini saya hafalkan. Oke. Nanti tak kasih. Oh iya, siapa tahu suatu saat di fotokopi Bu, siapa Ya, tahu kalau di pas fotokopi. kesini. Nah ini yang menemukan ini tahun 77. 77 itu tadi gali tadi ya Bu ya. Ya. Nah, terus saya dengar dari dulu Candi Muncul terus jadi Candi Pamotan itu gimana Bu? Kan di kan ada. Hmm. Letak di Pamotan. Oh, karena setelah digali ketemu, ya dinamakan Pamotan aja karena di Pamotan. Oh Letak di gitu. Pamotan. Jadi terletak di Pamotan. Akhirnya candi itu Candi diganti tahun 1977 itu ya Bu ya. Jadi Candi Pamotan itu. Oh, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Pak Alias, itu suaminya Bu Lili. Ya. Kebetulan saya juga yang dulu saya Pak Alias. Itu mungkin itu Pak Alias nih saya mohon izin saya ketemu Ibu Ya. minta tambahan informasi tentang Candi Pamotan ini Pak Alias. Jadi inilah tadi saya minta informasi dari narasumber yaitu Ibu Lili sama Bapak Alias yang kebetulan sekarang adalah yang jadi juru pelihara, relawan juru pelihara di Candi Pamotan ini. Mungkin itu Bapak Alias, Ibu Lili, saya terima kasih atas informasinya. Baiklah, Kadang GM Lelono yang berbahagia, kita sekarang sudah ada di situs Candi Pamotan, yang mana candi ini hanya terlihat dari struktur susunan bata yang sudah agak berantakan. Namun Candi Pamotan ini menurut sumber dari Wikipedia bahwa Candi Pamotan ini pernah dipugar, walaupun pemugarannya masih amat kurang. Akan tetapi keindahan dari Candi Pamotan ini sudah terlihat. Jadi menurut Wikipedia bahwa di tahun 1903 atau 1903 itu seorang Belanda yang bernama JLA Brandon itu meneliti bahwa di daerah sini ada sebuah candi, namun namanya memang belum tertulis di situ dengan candi bernama apa, sehingga kurang lebih antara 19 tahun atau 18 tahun bahwa candi ini tidak pernah lagi diteliti. Akan tetapi di tahun 1923 juga seorang warga negara Belanda yang bernama N.J. Krom
itu menuliskan tentang candi ini. Itu ceritanya. Begitu juga di dalam catatan Master Waloyo BA, yaitu bahwa di situ Candi Pamotan ini adalah candi situs yang bergaya arsitektur Majapahitan dengan profil yaitu Jawa Timuran. Yang lebih unik, lebih menggelitik adalah peristiwa akan ditemukannya Candi Pamotan ini, bahwa dahulu itu Candi Pamotan ini bernama Candi Muncul. Kenapa Candi Muncul? Karena Candi Pamotan ini hanya sebuah gundukan yang seakan-akan muncul dari tanah. Jadi masyarakat di sini, di Pamotan sini menyebutnya Candi Muncul. Ya, pada tahun 1974, yaitu warga yang bernama Bapak Buang. Bapak Buang itu pada saat itu mau mencari batu bata karena mau punya hajatan. Mau punya hajatan, mau cari batu bata, dan batu bata itu mau dipakai untuk landasan kora-kora atau cuci-cuci kalau punya hajatan itu. Namun pada saat itu Pak Buang menemukan sebuah arca yang amat indah, bagus, yaitu berbentuk manusia utuh yang bermahkota. Di tangan kanannya yaitu memegang tasbih dan di tangan kirinya memegang kendi air. Itu sumbernya seperti itu, dan itu membuat penasaran oleh seorang yang bernama Bapak Bambang. Bapak Bambang itu salah satu keponakan dari Bapak Sukiman itu. Bapak Sukiman. Dia penasaran karena pernah ditemukan sebuah arca yang bagus. Mungkin harapannya mungkin bisa diketemukan kembali arca-arca itu gitu. Mungkin dengan harga yang lebih mahal. Nah, kembali pada arca tadi, karena banyak bujukan orang-orang, ya, sehingga arca itu oleh Pak Buang terpaksa dijual. Karena ada bujukan-bujukan untuk menjualnya. Sehingga di tahun 76 itu arca itu dibeli seseorang dengan harga yang amat murah sekali karena ada bujuk rayu tadi gitu. Nah, di tahun 77 itulah mulai Pak Sukirman dengan semangat harapannya mendapatkan mungkin ada harta karun yang bisa menjadikan penunjang kehidupan nantinya, sehingga Pak Sukiman dengan semangat untuk menggali situs yang tertimbun itu, yaitu yang dikatakan Candi Muncul bagi masyarakat itu, sehingga Pak Sukiman dengan rasa semangat sampai Pak Sukiman itu menyewakan tanah atau sawah untuk membiayai penggalian ini, dan akhirnya digali beberapa hari oleh Bapak Sukiman dengan Pak Bambang tadi itu ya, dengan keponakannya yang bernama Pak Bambang, digalilah. Dan akhirnya ditemukan situs yang sekarang diberi nama adalah Candi Pamotan. Sehingga setelah digali ditemukan harta karun ini, benar ditemukan harta karun, akan tetapi berbentuk candi. Yang akhirnya di tahun 1977 orang menyebutnya bahwa ini Candi Pamotan. Baik, itulah tadi Kadang Lelono, cerita situs Candi Pamotan ini dari awal prasejarah sehingga sejarah Belanda dan sampai sejarah ditemukannya. Mungkin itu informasi narasi kami, dan apabila dari narasi ini ada kekurangan, itu semua karena kekurang pengetahuan saya sebagai narasumber. Apabila Kadang Lelono mempunyai sumber, maka kami harapkan Kadang Lelono bisa melengkapi sumber itu. Terima kasih.
DM Lelono, inilah tadi kita kembali sampaikan bahwa apabila dalam narasi saya ada kekurangannya, itu semua karena kekurang pengetahuan saya pribadi. Dan untuk Kadang DM Lelono yang mempunyai sumber kajian tentang Candi Pamotan, untuk mohon bisa melengkapinya. Kadang Lelono yang berbahagia, ingat bahwa sejarah adalah guru. Perjalanan sejarah adalah pengetahuan hidup. Antum selamat, rahayu, rahayu ingkang tinuju. Terima kasih.